Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mungkin di sini ada Korwil, ada para kaling atau KKS lingkungan atau pengurus lingkungan serta para fasilitator semua, umat pencinta Sabda Tuhan dan seluruh sahabat KKS Kelapa Gading. Terima kasih telah bergabung kembali melalui Zoom Meeting KKS Paroki Kelapa Gading. Malam ini sosialisasi pertemuan kedua pendalaman iman APP 2022 dengan tema peran gereja dalam bidang kesehatan. Tema ini menjadi bagian dari tema besar APP 2022 ini, yaitu semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Kita akan mendengarkan ulasan dari narasumber malam ini, ya. Wakil dari seksi kerasulan kitab suci adalah Ibu Eti Kurniawati. Semua ada kenal beliau pasti ya. Sedikit saya uraikan kurikulum vitae singkat. Lahir 24 Mei tahun 1952. Beliau adalah alumni Akademi Perawat Santo Carolus tahun 1970 sampai dengan 1982. Ketua Lingkungan Ursula III tahun 1989 sampai dengan 1992. Alumni KPKS Santo Paulus Angkatan ke-16 tahun 2005 sampai dengan 2008. Ketua Seksi KKS Paroki Kelapa Gading tahun 2015 sampai dengan 2019. Narasumber yang kedua adalah Dr. Francisca Romana Wiwik Awinawati sebagai Ketua Seksi Kesehatan. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1959. Alumni SMA Budaya Jatinegara, Jakarta. Alumni Fakultas Kedokteran Atmajaya Angkatan 1978. Dan bekerja di Rumah Sakit Pusta Sitanala tahun 1988 sampai dengan 1998. Narasumber lainnya dari Ketua Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi, Ketua PSE, yaitu Ibu Maria Triana Rosarina. Semoga sosialisasi malam ini bermanfaat bagi kita semua, juga membantu para pengurus lingkungan atau seksi KKS lingkungan agar dapat juga menyelenggarakan pertemuan di lingkungan atau wilayah masing-masing. Mari kita akan mengawali pertemuan ini dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Meski di tengah pandemi, kami tetap dapat berkumpul melalui Zoom Meeting. Kami mohon semoga pertemuan malam ini dapat berjalan baik dan lancar. Hindari kami dari kendala jaringan internet dan penghalang lainnya. Kami mohon curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke tengah kami. Terangilah hati kami, agar dapat memahami dan melaksanakan apa yang berguna bagi hidup kami, lingkungan kami, dan semua orang di sekitar kami. Kami mohon curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada para narasumber, agar apa yang mereka sampaikan nanti sungguh bermanfaat bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke. Sebelum kita mulai,
kita akan tayangkan lagu Mars atas permintaan dari narasumber. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan segera memulai acara ini. Saya persilahkan kepada para narasumber. Yang pertama, baik, Bu Elis, terima kasih. Sudah tadi jelas diberikan penjelasan tentang acara ini. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta umat paroki Kelapa Gading yang saya kasihi, dan juga saya lihat ada dari paroki Alam Sutra nih yang ikut bergabung. Selamat datang. Ya. Pada pertemuan kali ini, tadi Bu Eli sudah menjelaskan bahwa pertemuan kedua ini adalah bagaimana peranan gereja di dalam bidang kesehatan. Minggu lalu, Ibu Lucy Ambarwati sudah lebih banyak mengungkapkan tentang Ardas Keuskupan Agung Jakarta dalam bidang dalam masa APP 2022. Titik beratnya adalah sebetulnya bukan hanya membahas menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab suci, tetapi justru tekanannya adalah pada bagaimana gereja dan kita sebagai gereja juga mengeterapkan, melaksanakan apa yang sudah difirmankan di dalam teks kitab suci. Begitu ya, Bu Lucy?
Jadi saya minta slide ditayangkan Pak Santoso. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Santoso Wijaya dan Pak Santo. Istilahnya ada dua Santo nih di sini, Santo Gocap dan Santo Wi, tapi dua-duanya sangat support di dalam penayangan APP malam ini. Ya. Jadi APP kita itu kan semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Pertemuan kedua malam ini adalah bagaimana peranan gereja di dalam bidang kesehatan. Bapak Ibu yang nanti akan memandu di lingkungan itu tentu saja sudah punya buku panduan yang bisa di print di dalam dari soft copy yang sudah diberikan oleh panitia KKS. Jadi di situ nanti acara rutinnya kan seperti biasa, ada lagu pembuka, doa pembuka, kemudian bagaimana kata pengantar, itu semuanya sudah ada lengkap. Jadi di sini kami beserta Bu Triana dan Dr. Wiwi itu akan membaca poin-poin yang penting saja, begitu kira-kira. Nah, di dalam kata pengantar di buku APP yang dia sudah diberikan soft copy-nya, itu ditekankan bahwa pelayanan kesehatan itu tidak terpisahkan dari panggilan dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Pelayanan kesehatan itu menjadi nyata karena sebetulnya yang menjadi guru dari pelayanan itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Guru, Sang Gembala kita. Maka karya ini harus dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, secara menyeluruh terintegrasi, karena sakit yang diderita oleh seseorang, oleh pasien, itu bukan hanya mengenai fisiknya saja, tetapi justru terkait dengan eksistensi keseluruh keberadaannya, yaitu menyangkut faktor sosial, mental, dan rohaninya. Jadi, kita sebagai bagian dari gereja dipanggil untuk ikut serta memikirkan bagaimana masa depan karya pelayanan ini. Bukan hanya ketika COVID-19 melanda, tetapi juga untuk seterusnya. Bagaimana kita bisa menghadirkan pelayanan kesehatan itu sebagai wujud karya nyata iman akan belas kasih Allah kepada sesama manusia, terutama kepada yang menderita sakit dan tidak berdaya. Slide selanjutnya, Pak San. Nah, inilah kita akan nanti membahas apa dan bagaimana sebetulnya peranan gereja kita di dalam bidang kesehatan. Perlu diingat bahwa gereja itu bukan hanya berupa bangunan gereja beserta seluruh aparatnya, tetapi juga di sini kita nanti akan bicara khusus bagaimana kita sebagai pribadi di dalam gereja itu mengambil peranan penting untuk ikut serta di dalam pelayanan kesehatan. Slide selanjutnya. Nah, bacaan Injil dan juga bacaan kitab suci yang akan menjadi landasan untuk terselenggaranya pertemuan ini itu diambil dari 1 Keluaran ayat 15 sampai 17. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan yang akan menolong perempuan Ibrani yang akan bersalin. Pada waktu itu yang ditampilkan di sini adalah si bidannya adalah namanya Sifra dan Poa. Jadi kalau perempuan Ibrani itu melahirkan dan anak yang dilahirkan itu laki-laki, maka sesuai dengan instruksi dari Herodes, Raja Agung waktu itu, maka bidan itu harus membunuh bayi laki-laki. Tetapi kalau jika yang lahir itu anak perempuan, boleh terus hidup, jadi tidak usah dibunuh. Nah, karena bidan-bidan itu punya iman dan takut akan Allah, mereka
tidak melaksanakan perintah Raja Mesir itu. Ini kan terkait dengan kisah sebelumnya, Bapak Ibu masih ingat bagaimana ketika ketiga orang Majus itu tidak memberitahukan kembali kepada Raja Herodes tentang kelahiran sang raja, maksudnya Yesus Kristus, maka Raja Herodes menjadi gelisah karena dia berpikir akan ada saingan, akan ada raja yang bisa menggantikan dia. Maka dari itu, setiap bayi laki-laki yang lahir diperintahkan untuk dibunuh. Itu latar belakangnya supaya Bapak Ibu memahami perikop Keluaran 1, 15 sampai 17 ini. Itu latar belakangnya. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan dari Injil, itu diambil dari Markus 2 ayat 3 sampai 5. Di situ sudah bisa kita lihat di gambar ilustrasinya bahwa ada seorang yang lumpuh karena dia tidak bisa bergerak, tentu saja dia tidak dapat mencapai di mana Yesus pada waktu itu memang sedang berkarya menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, untuk itu teman-temannya atau anggota keluarganya terpaksa mencari cara bagaimana membawa si pasien ini supaya dapat disembuhkan dan sampai di hadapan Yesus. Pada waktu zaman itu, jangan dibayangkan bahwa rumah-rumah orang Yahudi itu seperti sekarang kita punya gedung yang tidak bisa dibuka atapnya. Tapi rumah-rumah mereka itu adalah yang bisa dibuka atapnya. Usaha dan segala macam para teman-teman si sakit inilah yang akhirnya membawa si pasien sampai di hadapan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi bukan iman pasien saja ya, tetapi iman mereka. Merekalah 4 orang yang menggotong inilah yang mempunyai iman, sehingga mereka menolong untuk membawa si pasien ke hadapan Yesus. Disinilah kita juga, walaupun kita tidak menjadi pasien, menjadi orang sakit, tetapi justru kita diharapkan sebagai penolong untuk membawa bagaimana caranya dengan segala macam inisiatif, dengan segala macam cara, sepenuh hati menolong pasien yang sakit. Itu Bapak Ibu, ulasan singkat tentang bacaan Injil dan bacaan kitab suci dari Perjanjian Lama yang diambil untuk bagaimana kita diajak untuk merenungkan masuk ke dalam situasi orang sakit. Ya. Slide selanjutnya. Tentu saja kalau membicarakan tentang kesehatan itu banyak sekali aspeknya. Bapak Ibu nanti boleh menambahkan atau mencari aspek-aspek lain apa saja yang termasuk di dalam bidang kesehatan ini. Saya hanya mengambil beberapa poin yang menurut saya perlu saya bagikan sebagai referensi bagaimana sih sebetulnya aspek kesehatan itu. Berbicara tentang kesehatan, tentu tidak terlepas dari aspek kemiskinan juga. Bagaimana seseorang yang miskin, yang tidak punya uang, tidak punya segala sesuatu, kurang gizi dan selanjutnya bisa mendapatkan kesejahteraan, apalagi untuk memelihara kesehatannya. Jadi di sini faktor kesejahteraan tentu saja sangat penting. Mengingat kita lihat beberapa negara yang tadinya kaya raya makmur tiba-tiba menjadi miskin karena peperangan, karena pengaruh-pengaruh internal yang mengganggu sehingga akhirnya negara menjadi miskin, kesejahteraan rakyat terabaikan dan akhirnya penyakit timbul di mana-mana karena banyak rakyat yang miskin. Itu yang saya ingin tampilkan. Kemudian aspek yang kedua itu tidak hanya
menyangkut kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental, rohani, dan sosial. Kita bisa melihat banyak kasus belakangan ini di TV sudah sering, di medsos juga sering ditampilkan, sering dilihat seseorang yang mengalami keterpurukan di bidang sosial ekonomi itu bisa saja menjadi gila, sehingga mereka bunuh diri, membunuh anak istrinya, karena mereka merasa sudah tidak bisa sanggup lagi untuk mensejahterakan kesehatan keluarganya. Nah, ini tentu saja ada hubungannya juga bagaimana dengan kesulitan ekonomi yang dia hadapi. Sehingga kesehatan jasmani itu mau tidak mau mempengaruhi, terbalik ya, kesehatan mental sosial itu mau nggak mau mempengaruhi kesehatan jasmaninya juga, dan dia menjadi sakit, lama menderita sakit, akhirnya mereka juga putus asa sehingga ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah faktor alam. Memang faktor alam di sini bisa berupa bencana alam ataupun wabah penyakit. Tentu faktor alam ini juga ada keterikatan, terikat juga dengan ulah laku, perilaku kehidupan manusia. Bencana alam seperti gempa bumi yang belakangan ini terjadi, kemudian banjir, tanah longsor. Nah, itu semua tentu saja menimbulkan banyak korban. Kita lihat di mana-mana terjadi pengungsian yang membawa akibat banyak sekali penderita yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Kemudian tentang wabah penyakit juga begitu. Wabah penyakit itu tentu saja tidak lepas juga dari ulah dan tingkah laku manusia penyebabnya. Jadi bukan hanya penyakit virus saja, kita lihat ada berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan seseorang itu menderita. Yang faktor keempat itu tentang kejahatan manusia. Karena ambisi, karena manusia itu ingin menguasai dunia, ingin memperkaya diri sendiri, kita bisa melihat yang terakhir ini lagi ngetren itu adalah kejahatan perang. Bagaimana Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum juga terjadi gencatan senjata. Sehingga banyak sekali pengungsi, banyak sekali orang-orang yang sakit, yang anak-anak juga banyak yang meninggal kena bom dan seterusnya. Faktor yang keempat yaitu tentang misteri. Saya katakan di sini misteri karena apa? Tuhan pernah mengatakan di dalam satu ayat bahwa ada seorang buta kan, kemudian ada umat yang lain bertanya, Tuhan, kenapa dia ini terlahir buta? Apakah ini dosa dari orang tuanya atau bukan? Tapi kan Tuhan Yesus menjawab bahwa bukan kesalahan atau dosa orang tuanya, tetapi ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi disitulah sebetulnya letak misterinya. Kita tidak tahu kenapa ada anak bayi lahir yang buta, ada yang tangannya cacat, atau ada misalnya hidrosefalus. Mungkin Dr. Wiwi nanti bisa menjelaskannya. Hidrosefalus itu anak yang lahir dengan kepala yang penuh air, sehingga dia ya seperti vegetarian saja, tidak bisa sampai usia tua pun misalnya kalau dia hidup, itu pasti tidak bisa menjadi bertumbuh sebagaimana manusia yang normal. Itu yang saya ingin ungkapkan, bahwa ini sebetulnya misteri Tuhan. Kok sampai bisa terjadi ada cacat, ada penyakit bawaan yang membuat seseorang anak bayi menderita seperti itu. Itu kita tidak tahu. Nah, sampai di sini aspek-aspek kesehatan ini nanti bisa dikembangkan bagi Bapak Ibu yang ingin
menambah atau mengurangi ya. Sebagai pemandu, Bapak Ibu boleh berkreasi sendiri untuk melihat apa sih sebetulnya yang perlu ditampilkan di dalam aspek kesehatan ini. Ya. Slide selanjutnya, Pak San. Agar supaya kita tahu juga apa sih sebetulnya pesan Paus Fransiskus yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pelaksana nanti di dalam melayani para penderita. Itu pesan beliau pada 11 Februari 22 pada Hari Orang Sakit Sedunia. Yang pertama itu adalah murah hati seperti Bapa. Dalam Lukas 6 ayat 36 itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Juga di dalam Efesus 2 ayat 4 itu dikatakan Allah itu sangat kaya dengan belas kasih. Kita semua sudah mengimani hal ini. Karena Allah selalu menjaga anak-anaknya dengan kasih sebagai seorang bapa. Bahkan ketika kita berpaling daripadanya, Allah tetap mengasihi kita. Belas kasih bukan dipahami hanya sebagai perasaan yang sentimental, perasaan empati saja, tetapi juga harus menjadi suatu kekuatan yang hadir dan aktif untuk kita bisa bertindak, mengungkapkan sifat Tuhan yang penuh belas kasih dan bahkan penuh kelembutan sebagai seorang ibu, di mana ibu itu adalah punya rahim. Jadi Allah kita itu juga bukan hanya sebagai bapa, tetapi juga sebagai seorang ibu yang lemah lembut, karena hanya yang punya rahim itu adalah ibu. Jadi ditekankan murah hati seperti bapa dan lembut seperti ibu. Itulah kasih Allah Bapa kita. Poin yang kedua, Yesus itu adalah belas kasih Bapa. Bukti cinta kasih Bapa yang tertinggi itu adalah bagaimana Bapa mengorbankan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Karena demi kasihnya lah Bapa mengorbankan putra tunggalnya untuk mati menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Yesus kala itu berkeliling mengajar di seluruh Galilea, bukan hanya mewartakan Injil, tetapi juga melenyapkan segala macam penyakit dan kelemahan yang ada pada manusia. Itu bisa dibaca dari Matius 4 ayat 23. Poin yang ketiga, menyentuh daging Kristus yang menderita. Undangan untuk berbelas kasih ditujukan kepada semua orang, terutama dalam masa sulit, dalam masa pandemi ini, dan bukan hanya itu ditujukan kepada para dokter, para perawat, para medis yang bekerja melayani pasien, tapi juga dari setiap pribadi kita dipanggil untuk juga melayani, membantu, menolong sesama kita yang menderita sakit. Ya tentu saja itu yang orang-orang yang terdekat dengan kita, nomor satu, keluarga, lingkungan, tetangga. Kita melihat banyak di lingkungan, kalau ada pasien yang umat yang sakit, itu para tetangga juga nggak diem aja. Mereka kirim makanan, bergiliran membuat inventarisasi, kebutuhannya apa obat. Itu umat lingkungan kita sebetulnya sudah melaksanakan hal ini. Poin keempat, pusat perawatan sebagai rumah belas kasih. Komunitas Kristiani dihimbau untuk membangun rumah penginapan orang Samaria yang baik hati. Jadi ini hanya istilah aja, bagaimana dahulu kita membaca orang Samaria yang baik hati itu
tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang bagaimana kondisi dia, tetapi dengan penuh belas kasih dia langsung turun tangan terjun menolong orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Kita nanti bisa lihat di dalam panduan dari buku-buku APP, buku APP di pertemuan kedua ditampilkan bagaimana Wisma Samadhi itu menjadi tempat isolasi pada waktu COVID masih merajalela ya waktu itu ya. Para romo, bukan hanya para romo, tetapi setiap orang yang sakit itu kalau masih tempat tersedia, bed tempat tidur masih ada, itu pasti ditampung di rumah pelayanan Samadhi itu. Jadi rumah retretnya karena nggak ada yang pakai, dipakailah untuk menjadi tempat isolasi pasien-pasien yang menderita COVID. Ada lagi kalau kita lihat KKIT misalnya, kerabat kerja Ibu Teresa. Itu di Indonesia sudah lama sebetulnya perkumpulan ini diadakan dan dilaksanakan. Saya pernah ikut mereka ke rumah singgah. Itu adanya di dekat Kebon Jeruk. Jadi ada satu rumah itu ada satu orang yang memberikan rumahnya untuk dijadikan rumah singgah. Jadi hanya ada beberapa bed, kalau nggak salah ada 17 bed tempat tidur, itu yang betul diberikan secara free, gratis kepada pasien-pasien dengan syarat pasien ini adalah yang termiskin dari yang paling miskin. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak ada keluarga yang pelihara, tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk merawat diri sendiri. Nah, itu ditampung di rumah singgah KKIT yang ada di Kebon Jeruk itu. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang masih ikut atau tahu bagaimana sebetulnya pelayanan KKIT ini. Poin selanjutnya, belas kasih pastoral, yaitu bagaimana kehadiran dan kedekatan kita kepada penderita. Dalam Matius 25 ayat 36 dikatakan, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Jadi pelayanan pastoral care itu bukan hanya untuk perawatan fisik saja, tetapi Paus Fransiskus juga menekankan pada pelayanan mengenai bagaimana kerohanian dan kejiwaan penderita. Agar mereka mendapat penghiburan, mendapatkan perhatian, kepercayaan, dan kekuatan. Dengan demikian mereka masih merasa saya ini masih manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ada tangan-tangan yang datang mengunjungi mereka pribadi-pribadi yang betul bisa menghibur mereka di kala mereka sudah kehilangan semangat untuk hidup. Mereka putus asa dan tidak punya siapa-siapa lagi yang menjenguk mereka. Nah, ini sebetulnya kita melihat banyak sekali para lansia, orang tua kita yang betul mengalami kekeringan rohani. Karena apa? Mereka punya keluarga, mereka punya anak, punya cucu, punya mantu. Tetapi anak-anak, cucu, mantu pada sibuk semua, bukan? Sehingga mereka ditaruh di satu ruangan yang dengan pembantu, dengan full kapasitas TV yang serba lengkap, tetapi toh mereka kekeringan secara rohani. Jadi begitu ada pastoral care, orang-orang yang mengunjungi mereka sangat senang dan bersyukur bahwa mereka masih punya orang yang memperhatikan mereka. Itu sebetulnya tekanan dari Bapak Paus pada poin kelima ini adalah belas kasih pastoral, yaitu pastoral care. Dulu kalau saya di rumah sakit Katolik yang saya tahu, itu para suster ada yang diberi tugas, suster biarawati maksudnya, ada yang diberi tugas untuk melawat pasien-pasien untuk memberikan pastoral care semacam ini. Saya pikir bukan hanya rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen atau yang lain juga punya program yang sama. Ya. Jadi pesan Paus Fransiskus ini sebetulnya
sangat cocok untuk kita jadikan bahan bagi kita bagaimana kita harus berupaya sebagai gereja kecil untuk melaksanakan menjadi peran di dalam ikut serta menolong mereka-mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah mungkin ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Dr. Wiwi dan Ibu Triana. Silakan. Bu Heti, Ya. dari Ibu lihat, ya mungkin di lingkungan Ibu sendiri. Ya Pak Paul, boleh keras sedikit? Ya, dari kelima aspek kesehatan itu, yang paling banyak akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi di lingkungan, kira-kira lebih kepada yang mana ya Bu, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kekuatan kita gitu. Menurut pendapat Ibu mana ini? Oh ya, kalau di ruang lingkup kan lebih kecil ya Pak Paul ya. Jadi kalau di lingkungan saya ini itu mengenai pada waktu COVID tentu saja kesehatan ini Pak jasmani kepada pasien-pasien yang sakit kena COVID, tetapi juga pastoral care ini Pak. Jadi kita punya program mengunjungi orang-orang tua lansia. Kemudian ketika ada keluarga yang meninggal, itu juga memberikan ikut mengadakan sakramen-sakramen, memfasilitasi mencari romo. Kemudian juga sesudah itu mereka kan masih dalam masa COVID ini kan online terus, jadi tetap memberikan fasilitas untuk bagaimana secara online itu mengadakan doa-doa terus selama hari ke-7, hari ke-40 sampai hari setahun kemudian. Jadi aspeknya kesejahteraan untuk jasmani dan rohani sebetulnya Pak Paul. Mungkin Bapak Ibu dari Ketua Lingkungan ada yang ingin memberikan sharing tambahan? Bu Elis mungkin? Ya, kalau pengalaman di lingkungan kami dulu kebetulan ada satu orang opa ya, yang tinggal sendirian. Awalnya memang dengan si oma masih hidup waktu itu, omanya juga sakit, tapi karena nggak ada anak-anak, kepedulian kami, teman-teman waktu itu pengurus lingkungan, jadi saling berbagi kepedulian. Waktu itu yang satu orang jagain opah di rumah, yang satu ajak si omahnya berobat ke dokter. Terus juga pada saat si oma dirawat di rumah sakit, dari kami ada yang bergantian untuk saling menunggu oma. Ya itulah mungkin belas kasih yang kami coba lakukan kepada lansia yang memang gak ada anaknya di sini, anaknya satu tapi di luar negeri. Juga sampai pada saat meninggalnya semua dari lingkungan ya waktu itu yang bergerak sampai anak mantunya datang ke Indonesia. Ya, kasih. Terima kasih Bu Elis. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan sharing, Pak Santoso? Belum ada, Bu Eti. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak Paul sendiri mungkin Pak dari pengalaman di lingkungan Pak bisa memperkaya ini Pak pengalaman untuk dibagikan. Jadi saya lihat ini kan memang kita bergerak agak fokus dengan kesehatan ya Bu. Ibu tadi memberikan aspek kesehatan itu tidak cukup hanya misalnya tadi memberi makanan, tapi juga menemani supaya secara rohani dia juga bertumbuh gitu kan Bu ya.
Nah, kemudian kalau mau dipisahkan juga dalam hal saya tadi agak bias dengan ini di kesehatan, tapi memang tadi dikembangkan kesehatan itu jangan melulu jasmani, tapi juga rohaninya sehingga perlu ditemanin gitu. Nah, saya ngelihat mungkin memang kesejahteraan di tiap lingkungan itu beda-beda gitu. Jadi kalau di tempat saya memang ada oma yang ya bilang di atas 80, anaknya sudah nggak ada. Tadinya nggak kepikiran sama saya untuk menjadi apa namanya objek, bukan objek lah, untuk menjadi target yang pelayanan di bidang kesehatan ini, APP ini. Tapi tadi dengan Ibu Elis menginformasikan, oh ya itu bisa dibawa juga. Kalau di lingkungan kami gini Bu, jadi misalnya seperti kemarin pendidikan, langsung kita di kegiatan itu meminta waktu, menurut Anda bidang apa yang bisa ditangani langsung di lingkungan kita dan apa peran yang Anda bisa berikan gitu. Jadi minggu ini selesai pendidikan, minggu depannya lagi udah masuk kesehatan. Nah, saya ngelihat di kesehatan di lingkungan saya, jadi yang ada sudah berjalan sama lah seperti kalau pandemi kemarin mengirim makanan gitu ya Bu ya, mengirim makanan. Tapi dalam rangka APP ini saya lihat kalau tentang penyakit misteri tadi nggak ada di lingkungan kami. Jadi tidak akan menjadi target untuk aksi nyata ya, karena kan kita di dalam APP ini yang diminta aksi nyata. Dulu pernah kita memang ke ini Bu, ke panti asuhan yang di daerah mana itu, di situ banyak yang hidrosefalus gitu ya. Tapi mungkin kami bermaksud bahwa yang kami hadapi itu adalah yang jadi aksi nyata adalah yang di lingkungan kami terutama. Jadi saya melihat bahwa untuk kegiatan kedua ini dari sisi kesehatan, selain mengunjungi oma yang tinggal sendiri, artinya tadi aspek kesehatan rohani, tapi juga masih ada aspek kesehatan jasmani. Kalau yang COVID sudah nggak ada lagi di lingkungan kami, tapi mungkin itu tadi karena dia mengalami penurunan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi ini. Itu kira-kira saya lihat di yang spesifik di tempat saya, membantu supaya dia tetap sehat tadi, membantu dalam hal pengadaan yang dia perlukan dan menemani oma-oma untuk kesejahteraan rohaninya. Bu Eri, terima kasih. Terima kasih Pak Paul, menambah wawasan kita juga bahwa Pak Paul suka mengumpulkan dana, jadi membantu mereka-mereka yang kesulitan secara ekonomi, begitu maksudnya ya Pak. Terima kasih Pak Paul. Masih ada lagi, ini ada yang raise hand, Ibu Lika? Ibu Lika ya? Atau salah pencet? Kalau belum ada, mungkin Bapak Ibu yang lain. Halo Ibu Eti. Oh iya, Pak Budi silakan ya. Dari wilayah kami ini ada acara senam pagi. Jadi agak keras Pak Budi, bisa agak keras mic-nya. Oh ya, jelas kok. Bisa lebih dekat mikrofon handphone kurang bagus. Oke. Jadi di wilayah kami ada acara senam pagi. Senam pagi. Itu banyak ya, senam pagi, terus ada apalagi jalan pagi, dan banyak dari warga senior kita ikut. Di situ tergabung berapa ya? Ratusan kayaknya sih, terbagi dari yang senam pagi, yang jalan pagi gitu ya. Dan itu saya lihat positif ya efeknya. Karena banyak yang pensiunan dan sebagainya itu jadi ada aktivitas gitu. Kita udah terjaga, mereka bisa kumpul-kumpul sosial, dan juga jaga kesehatan gitu. Jadi murah meriah gitu. Yeah. Pak Harsono itu pemimpin salah satunya Bu, yang prodiakon. Saya mengenal itu biasa mimpin senam pagi tuh Pak Harsono. Nah, jadi terus sama Katolik kami cukup aktif ya. Jadi yang acara jalan pagi juga rata-rata Katolik. Jadi saya sebagai ketua lingkungan ya kenal rata-rata banyak umat gitu kan. Ada kenal sana kenal sini. Jadi saya lihatin ini kegiatan yang sangat positif karena hasilnya jelas dan low budget gitu kan, nggak usah biaya macam-macam gitu kan, kumpul senam bersama, modal speaker portable 1 gitu kan, mungkin udah. Jadi ya sudah berbagi mungkin bisa terapkan di wilayah-wilayah lain atau lingkungan lain gitu kan. Ya. Yang murah meriah tapi efektif. Gitu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu.
Kalau tidak ada lagi, kita mulai bicara ke praktek bagaimana pelayanan kesehatan di Paroki Kelapa Gading. Dr. Wiwi mungkin bisa mulai tampilkan ini slide-nya Pak Santoso, pelayanan kesehatan di Paroki Kelapa Gading. Selamat malam Ibu-Ibu sekalian, Bapak-Bapak, terima kasih sudah ikut. Saya mau menceritakan dikit tentang pelayanan seksi kesehatan Paroki Kelapa Gading, baik sebelum pandemi maupun selama masa pandemi. Yang sebelum pandemi, ini saya ajukan ceritain yang penting-penting aja ya. Klinik mingguan kita lakukan setiap minggu. Tiap hari Minggu itu ada klinik gratis di Gereja Santo Yakobus. Setahun itu kita buka 50 kali, jadi tiap minggu. Liburnya cuma 1 kali Lebaran, 1 kali Natal, tapi kadang-kadang bisa mungkin Lebaran bisa 2 kali. Jadi minimalnya 48 kali sampai 50 kali dalam tahun. Yang melayani adalah dokter dari seksi kesehatan, 1 dokter, 3 perawat, dan 1 asisten perawat. Kita melakukannya bergantian. Jam buka adalah jam 9 sampai jam 1. Nah, obat diberikan gratis. Obat itu didapat dari kita bekerja sama dengan PSE. PSE menyediakan obat. Dokter akan mengajukan permintaan, obat apa aja yang sering diminta oleh pasien. Nanti kita mengajukan ke PSE, PSE yang pergi beli supaya tercukupi. Jadi tiap kali kita sebulan sekali kita akan mengajukan permintaan obat. Obat-obat maupun konsultasi semua gratis. Nah, kedua, lalu ada lagi bakti sosial. Bakti sosial kita lakukan 2 kali setahun. Sasarannya bisa lansia, bisa juga umat sekeliling. Atau misalnya seperti waktu lagi wabah difteri, kita lakukan juga bakti sosial, penyuntikan difteri pada umat. Lalu sering sekali bakti sosial kita bekerja sama dengan Adi Yuswa, ya ketuanya Bu Stanley. Ketiga, kita lakukan seminar kesehatan. Seminar kesehatan kita lakukan juga untuk umat awam 2 kali setahun biasanya. 1 kali kerjasama dengan lansia atau Adi Yuswa dan 1 kali untuk umum. Kenapa kita banyak sekali melakukan kerjasama dengan Adi Yuswa? Karena seperti itu, kita melayani orang tua yang banyak di Kelapa Gading, yang hidupnya sendiri atau kesehatannya kurang terjaga. Nah, mereka itu boleh meminta pada kita obat-obatan yang dia butuhkan setiap minggu gratis. Awalnya klinik kita juga hanya untuk melayani lansia, tapi belakangan tiap orang yang memang membutuhkan, misalnya dia masalah keuangan atau tidak punya BPJS atau yang sakit lagi di gereja, itu kita layani. Keempat, kita ngajarkan kunjungan rumah. Jadi kalau kunjungan rumah itu kita lakukan oleh seksi kesehatan kalau ada laporan. Misalnya ketua lingkungan lapor bahwa ada di daerah lingkungan dia ada umat yang butuh bantuan. Dia nggak bisa berangkat ke dokter karena nggak ada keluarga, atau dia sakit jiwa, seperti waktu itu pernah saya pergi karena dia sakit jiwa, jadi nggak mandi, nggak apa, bantu. Jadi saya datang sana kasih tahu sama ketua lingkungan, ajak gimana caranya. Lalu bisa juga orang itu memang lumpuh, kita bantu. Atau tidak ada keluarga, minta datang kita, maka dokternya datang. Nah, untuk yang bisa datang tentu datang ke klinik. Itu kunjungan rumah, dan juga pernah juga ada laporan dari misalnya prodiakon. Prodiakon itu kan sering berkeliling umatnya. Oh, ada umatnya yang biasanya bisa ke gereja sekarang nggak bisa karena sakit. Dia lapor ke Adi Yuswa lapor ke saya, lalu kita pergi sama-sama menengok. Karena kita pengen tahu keadaan dia kenapa, butuh obat apa, periksa darah atau apa. Lalu kegiatan yang lain adalah donor darah yang dilakukan setiap bulan bergantian antara Yakobus, Pegangsaan 2 dan Kim Saigon. Biasanya yang melakukan adalah Bina Kasih
kalau P2, kalau Yakobus dan Kim Tae-gon. Lalu ada lagi beberapa lagi, misalnya kunjungan Pak Panti Jompo, nah saya nggak masukin lagi. Lalu sekarang selama masa pandemi. Selama masa pandemi, kegiatan klinik kita benar-benar hibernasi ya, kalau kita bilang donor darah tidak ada, seminar awam nggak ada. Nah, akhirnya lalu saya berpikir seksi kesehatan apa yang akan dilakukan untuk melayani umat yang biasanya berobat, yang memang butuh bantuan untuk obat-obatan rutinnya. Misalnya dia darah tinggi, jantung, diabetes, ginjal, itu kan biasa kita layani setiap minggu yang klinik yang gratis. Sekarang nggak bisa. Nah, kita gimana caranya untuk melayani mereka? Sedangkan mereka sendiri, walaupun mereka punya BPJS, mungkin mereka takut pergi karena takut ketularan pergi. Begitu. Jadi kita lakukan telemedicine. Telemedicine juga bagi umat-umat yang kena COVID, kita lakukan telemedicine. Nanti bagi yang tidak mampu, obat kita kirimkan. Sedangkan untuk pasien lansia prasejahtera, kita juga berikan vitamin. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan bantuan telemedicine dan konsultasi atau mendapatkan obat untuk penyakit kronisnya? Yaitu Kaling mendata umat-umatnya yang butuh bantuan. Lalu Kaling akan melaporkan nama-nama umat itu, penyakitnya, umurnya, terus Kaling juga yang menyeleksi dulu, pantas atau tidak. Lalu menyampaikan ke PSE. PSE akan menyampaikan ke saya. Lalu nanti kalau saya udah dapat namanya, saya akan telepon. Oh ya, bagaimana keadaannya, butuh apa-apa. Misalnya, oh, dia butuh obat ini. Coba dia masukin kan obatnya, nanti saya seleksi. Oke, ini obatnya masuk akal. Maaf aja, memang kadang-kadang ada orang yang karena dikasih obat, lalu masukin apa aja, semua dimasukin. Terus saya sekali lihat, oh ini nggak masuk akal. Oke, saya akan menseleksi juga, begitu. Jadi yang saya akan seleksi bukan hanya main kasih aja gitu. Tapi obat-obatan semua nanti dari PSE yang memberikan kepada saya. Saya hanya membagikan, nanti setelah saya kantong-kantongin semuanya berdasarkan nama, penyakitnya, nanti saya kirim lagi ke PSE, PSE berikan ke Kaling lagi, Kaling bagikan ke umatnya. Begitu. Ya, jadi dari Kaling ke PSE, PSE kasih ke saya setelah saya isi obatnya semua, saya kembalikan lagi ke PSE, PSE kasih ke Kaling lagi, baru ke umatnya. Nggak ribet sih sebenarnya, gampang. Ya. Lalu untuk lansia-lansia yang prasejahtera, yang kurang gizi, kita juga berikan vitamin-vitamin. Misalnya minta vitamin, kita sediakan juga. Lalu donor darah sekarang sudah mulai berjalan lagi per Januari. Tapi memang paroki Kelapa Gading ini umatnya masih banyak yang takut-takut. Kita akan adakan donor darah nggak bisa sebanyak dulu. Ya. Lalu tugas dokter juga adalah pada misa offline. Misa offline dokter itu harus ada, itu syarat dari KAJ. Kalau tidak ada dokter, misa tidak boleh dijalankan. Jadi dokter harus selalu ada. Jadi mohon maaf, bukan dokter minta kursi di belakang, tapi dokter itu diwajibkan harus ada untuk setiap misa offline. Lalu vaksinasi. Karena adanya COVID ini, lalu pemerintah kan mengadakan vaksinasi. KAJ meminta seksi kesehatan Paroki Kelapa Gading untuk menjadi sentra vaksinasi. Waktu itu menjadi pelopor lah pertama kalinya. Kita buka di bulan Maret. Lalu akhirnya jadi kepanjangan, sebenarnya cuma 1 bulan, akhirnya jadi sampai Desember 2021, jadi 9 bulan. Lalu tutup sementara, kemarin buka lagi Maret untuk booster. Jadi waktu itu saya sempat stop lagi bulan Juni karena saya juga kena COVID waktu itu ya. Lalu untuk yang tadi ya, untuk yang pemberian obat, yang telemedicine, kita khususkan untuk lansia prasejahtera
atau orang-orang yang belum lansia, tapi mengalami gangguan keuangan karena pandemi ini, misalnya PHK, padahal dia punya penyakit kronis. Nah, itu nanti akan diseleksi oleh Ibu Triana, Ibu Sulis. Nanti kalau oke, tetap akan saya berikan. Jadi kalau semua Ibu Triana sudah oke, saya pasti akan kasih. Dan saya akan telepon kalau misal, oh ya, kok umurnya baru 40, mintanya gini, saya akan telepon. Oh, kenapa kamu sakitnya gini, gitu. Jadi ada telemedicine-nya, jadi saya ini. Begitu, sekian dulu. Misalnya ada yang mau ditanya. Oh ya, pernah waktu lagi bulan sebelum Juni Juli kan lagi tertinggi kasus COVID. Kita juga berniat membuka seperti Domus Isoman, Wisma Samadhi. Tapi memang fasilitas kita belum lengkap, tapi kita menyediakan oksigen-oksigen yang bisa dipinjam, lalu tempat untuk isolasi, tapi untuk karyawan khusus waktu itu. Tapi sampai sekarang oksigennya banyak sekali, masih bisa dipinjam bagi yang membutuhkan. Gitu. Oke. Terima kasih, Dr. Wiwi. Ya. Mungkin kita sambung lanjut dengan Ibu Triana dulu, supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada Dr. Wiwi atau dijawab oleh Ibu Tri. Begitu ya, Putri? Silakan, Putri. Ya, selamat malam semua. Dari PSE saya akan nambahkan dulu apa yang dibicarakan dengan Dr. Wiwi. Kita itu menerima permohonan obat-obatan dari Ketua Lingkungan. Tetapi sebelumnya Ketua Lingkungan itu memasukkan dulu nama daftar umat-umat prasejahtera. Jadi yang kita bantu itu adalah umat prasejahtera. Makanya obat-obatan pun sesuai dengan permintaan Dr. Wiwi, kita juga ngasih obat-obat generik. Jadi sesuai dengan kemampuan PSE juga, tetapi khusus nanti untuk obat-obat yang tidak di-cover oleh BPJS akan dibantu lewat PSE khusus. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa dimulai slide-nya. Sekarang ini ada Domus Isoman dari Februari, yaitu isolasi mandiri untuk penderita COVID di Gedung Karya Pastoral KTG. Sementara ini hanya untuk diperuntukkan pada karyawan dan anggota keluarganya. Nah, dalam pelaksanaannya kita bekerja sama dengan tim seksi kesehatan paroki dan juga untuk makanan kita dibantu dari WK RI. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya obat-obatan tidak di-cover oleh BPJS, maka kita akan membantu mereka dalam pembelian obat-obatan tersebut. Jadi memang khusus untuk umat, kembali lagi khusus untuk umat prasejahtera yang dibantu PSE, semua wajib mempunyai BPJS. Nah, kalau dari tadi kita ngomong kesehatan, sebenarnya ada juga yang sifatnya mungkin yang semua juga tidak mau terjadi, yaitu soal kematian. Jadi PSE juga memberikan santunan kematian lewat dana kematian yang dikelola oleh paroki, dan ada juga PKSY yang dikelola oleh KAC. Jadi ada dua, tinggal mau ikutannya mana, tapi memang sifatnya juga sama juga seperti dana-dana kematian dan BKSY itu adalah istilahnya saling membantu. Jadi mungkin ikutan, tapi tujuannya membantu umat yang prasejahtera atau yang membutuhkan bantuan untuk dana kematian. Nah, kita juga akan mencoba kerjasama dengan Carolus ya untuk kalau meninggal supaya bisa dapat paket sosial semayamkan di Carolus, rumah duka Carolus. Kira-kira itu aja dari PSE. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri paparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu, dipersilahkan. Bu, boleh bertanya ke Dr. Wiwi nggak, Bu? Boleh sekali, Pak Paul. Ya. Boleh, Pak. Ya.
Bu, tadi dengan penjabarannya kan memang jadi memang di dalam APP ini kita fokuskan kegiatannya di lingkungan. Tapi memang tadi bagus sekali diinformasikan juga kegiatan di paroki gitu kan Bu ya. Nah, seperti contohnya misalnya donor darah itu kan nggak mungkin dilakukan di lingkungan. Nah, yang mau saya tanyakan tadi banyak juga ternyata data-data yang asalnya kan dari ketua lingkungan, misalnya keluarga prasejahtera tadi disebut juga sama Ibu Tri ya. Urutannya siapa-siapa yang patut dilayani. Menurut Dr. Wiwi dalam hal sekarang kita APP 2 ini, hal-halnya itu yang berpusat yang real bisa dilakukan di lingkungan. Nah, tadi Ibu ada sebutkan 8 poin saya catat yang dilakukan gitu. Tapi saya pikir itu kan di paroki. Nah, sekarang apa yang bisa dibawa ke lingkungan nih? Atau bolehkah di dalam APP kedua ini kalau memang itu sudah dilakukan di paroki, lingkungan, ayo concern ke yang lain yang bisa mereka lakukan di lingkungan. Ibu setuju nggak kalau misalnya pandangannya begitu? Jadi jangan terlalu luas juga kegiatan di lingkungan gitu, karena sebenarnya di paroki sudah ada yang menangani itu. Misalnya ada yang tiba-tiba memberi masukan, ayo kita donor darah, kan kita bisa arahkan, oh donor darah mah itu urusan paroki. Gimana kira-kira menurut Bapak pendapat Dr. Wiwi? Kalau menurut saya, kalau donor darah serahkan ke paroki, tapi caranya gini, ketua lingkungan membantu mengumpulkan, memberitahukan umat, ayo pergi donor darah. Jadi rame-rame ajak semua umatnya untuk mau donor darah. Jadi kita kan selalu ke grup seksi dan depa, seksi dan lingkungan. Nah, itu mesti disebarkan ke umat. Diajak semua umatnya untuk mau ikut donor darah gitu. Jadi jangan ngadain sendiri-sendiri supaya karena pihak donor darah PMI juga nggak akan mau datang kalau orangnya sedikit. Dia minimal 50, kita bisa kumpulin orang baru dia datang. Begitu. Jadi sebaiknya sih ketua lingkungan yang membantu umatnya untuk supaya ikut pergi donor darah. Nah, bantu di itu, misalnya diumumin, lalu dicatat namanya, terus didaftarin ke, kan nanti ada nama dokternya di situ, daftarin ke situ namanya si anu. Nah, jadi kita udah tahu, oh sekian yang mau donor darah. Nah, diberitahu harus sabar. Kadang-kadang karena donor darah itu kan dia nggak mau nunggu sampai lewat jam 12 lewat. Nah, umatnya mau masuk ke gereja dulu, baru pas keluar udah selesai donor darah. Nah, suruh datang lebih cepat untuk ikut donor darah dulu, baru ikut misa. Jangan pas-pas masuk, misa, pulang, udah donor darah, udah kelar. Datang dulu donor darah. Jadi diniatin gitu loh donor darahnya. Dibujuknya seperti itu. Itu tugas ketua lingkungannya gitu untuk donor darah. Terus apalagi Pak? Nanya-nanya. Ya, jadi yang saya tangkap dalam hal soal donor darah di masa APP ini sebaiknya ketua lingkungan lebih bekerja sama untuk mengumpulkan umat yang mau mendonorkan darah, gitu ya Bu ya. Betul. Nah, tapi dari 8 poin yang tadi disebutkan, menurut Dr. Wiwi yang sekarang bisa menjadi fokus, oh di lingkungan nih bagus nih dilakukan, apakah itu nanti juga menjadi membawa efek kepada kegiatan di tingkat paroki ya lebih baik lagi gitu? Ada nggak Bu? Iya, ya satu itu kan donor darah. Ya. Kedua, Bapak menyeleksi umat-umat prasejahtera yang memang butuh bantuan obat. Lalu mengajak masyarakat misalnya mau minta diadain seminar apa tentang kesehatan. Boleh hubungin saya nggak Pak, kita akan adain untuk ngadain webinar misalnya dengan cara seperti ini. Bisa seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Wiwi. Ya. Maaf, boleh saya tambahkan, Pak Paul, kalau misalnya untuk lingkungan, sebenarnya bisa juga melakukan kegiatan dalam arti kalau ada umat di lingkungannya, yang apakah itu prasejahtera atau yang mungkin kena dampak dari COVID, tidak bekerja, tiba-tiba sakit, sebenarnya dari umat lingkungan, dari umat basis dulu bisa juga menolong umat yang sakit itu. Jadi tidak harus langsung ke paroki atau misalnya obat-obatan yang
perlu diganti, atau misalnya membantu mengantar ke rumah sakit. Nah, itu juga bisa dikaryakan, dilakukan lewat umat basis di lingkungan. Itu salah satu pelayanan seksi, mungkin kesehatan dalam lingkungan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Putri, tadi flyer Ibu ada sebut GKP, KTG, itu apa sih, Bu? Gedung Karya Pastoral Gereja Taigon. Oh, oke. Thank you, Bu. Nah, dalam hal dari sisi Ibu tadi, jadi kan tadi dikatakan bahwa keanggotaan BPJS itu sudah jadi tanggung jawab umat. Gitu ya, Bu, ya, prosedurnya ya? Sebenarnya gini, umat prasejahtera itu kita wajibkan untuk punya BPJS, kalau enggak punya kartu Indonesia Sehat ya, yang gratis. Jadi bisa di-apply, jadi dia nggak usah harus punya BPJS, tapi dapat yang gratis. Nah, kita minta mereka punya itu karena kita tahu kalau sakit itu mahal biayanya, apalagi ke swasta. Jadi makanya kita selalu ingatkan. Jadi kan banyak umat-umat tuh yang ada bantuan penghidupan kah, pendidikan sekolah, terus ada bantuan pengobatan, perumahan. Nah itu biasanya kita minta mereka wajib ya untuk punya BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Paul. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya langsung? Silahkan unmute mic-nya. Bu Elis. Masih ada yang ketinggalan tadi sedikit, boleh nggak, Bu, ke Putri? Silahkan Pak Paul. Putri, tadi dengan keterangan Ibu itu, saya ngelihat peluang kegiatannya itu, aksi nyatanya. Kalau di lingkungan ternyata masih ada umat yang belum punya kartu BPJS, berarti kita bisa turun untuk bantu dia ya, Bu ya? Bisa bantu ya, kan? Ya. Kita pun juga kadang-kadang umat kan ada yang juga supaya mereka bisa bayar lagi BPJS-nya atau BPJS-nya bisa berlaku lah. Weti masih di mute. Oh ya, sorry. Ya, Bu. Terima kasih Pak Paul, silakan. Ya, jadi tadi tentang kartu BPJS itu di paroki Ibu sendiri. Kalau ya, itu kan maksudnya kalau membayarkan BPJS itu kan jangka panjang ya. Panjang gitu. Ini aksi APP kita kan mungkin nanti ya 6 bulan bertahan pun tidak bagus. Tapi apakah ada jalur dari lingkungan untuk meminta ke PSE dalam hal bantuan untuk pembayaran BPJS umat yang tidak mampu ini di lingkungan Ibu berjalankah seperti itu sehingga bisa kita jadi inspirasi juga, Bu? Gini, di paroki itu biasanya kan semua prosedur harus lewat ketua lingkungan. Jadi biasanya kita tanya dulu ke ketua lingkungan, kalau lingkungannya itu cukup berada, dia bisa juga umat basisnya tergerak untuk membayarkan dulu. Terus kalau ke depannya mereka tidak mampu, apakah itu kelasnya diturunin, atau minta dapat yang gratis, kartu Indonesia Sehat, tapi bagaimana caranya kita akan usahakan supaya umat itu tetap harus punya BPJS atau kartu Indonesia Sehat yang gratis. Itu menjawab pertanyaan Pak Paul. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih, Pak Paul. Barangkali Pak Heri Isa dari Prodiakon bisa sharing, Pak, apakah kegiatan untuk orang-orang sakit ini bisa diberikan secara apa begitu, Pak? Sakramen-sakramen terutama ya. Ya, selamat malam.
Malam, Pak. Ya, selama ini sih kegiatan dari komunitas Prodiakon ya seperti biasa aja. Kita mengunjungi mereka yang sakit atau trauma yang juga memerlukan seperti kekurangan apa gitu. Nah, disitulah juga kita Prodiakon wilayah biasanya juga memperhatikan para lansia di wilayah masing-masing. Tetapi yang saya lihat sih di sini wilayah kita tuh lansianya cukup baik ya, cukup kompak, dikoordinasi oleh ya seorang yang udah cukup lama di sini. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Pelayanan untuk lansia terutama. Mereka yang sakit juga dikunjungi, sama-sama saling mengunjungi di antara lansia. Hanya kita yang Prodiakon hanya membantu bila ada yang memerlukan ibadah atau memberikan komuni dan sebagainya. Itulah kegiatan dari Prodiakon di lingkungan di wilayah kami ya. Wilayah kami itu itulah yang bisa yang sudah bisa berjalan dengan baik lah wilayah lansia di sini. Begitu aja itu. Pak Heri boleh tanya lagi, bagaimana dengan sakramen-sakramen yang diberikan Pak selama masa COVID ini kan Pastor Romo juga sangat sulit ya untuk didatangkan ya, dicari. Bagaimana itu Pak untuk orang sakit dan juga untuk sesudah doa-doa kematian itu Pak? Iya. Ya kita sih selama COVID itu nggak boleh berkunjung. Seandainya dia memerlukan hosti, ya paling kita memberikannya di dalam fiksi itu supaya dia juga ikut dulu berdoa atau ikut misa online sehingga kalau pada saat kita berikan itu hosti dia sudah siap menyantapnya. Kita nggak buka ibadat di setiap rumah. Kalau dulu kan berkunjung, buka ibadat, kasih homili dan sebagainya. Tapi itulah, hanya kita memberi SMR itu pada mereka yang membutuhkan. Ya, jadi kalau pihak dari Prodiakon sendiri juga melarang untuk masuk ke dalam rumah jika seperti itu. Tapi saya lihat sekarang udah mulai boleh lagi Bu. Kita udah boleh ambil komuni dan memberikan kepada mereka. Mungkin sekarang udah ada pelonggaran sedikit ya. Mudah-mudahan bulan-bulan depan kunjungan untuk para lansia yang membutuhkan pelayanan dari Prodiakon bisa berjalan kembali. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Heri. Baik. Tapi sih ada pertanyaan dari Pak Herjaya di kolom chat. Ingin bertanya kepada Ibu Triana ya, seksi PSE, apakah memungkinkan jika ada yang terpapar COVID, khususnya keluarga prasejahtera, untuk mendapatkan konsumsi dari PSE 3 kali sehari? Mungkin lewat ketua lingkungan atau bagaimana? Bu Triana, ya, baik. Terima kasih Bu Elis. Selama ini memang PSE hanya membantu untuk domus isoman yang ada di Gedung Karya Pastoral. Memang untuk yang umat, selama ini kita berharap dari lingkungan sendiri, umat basis tergerak untuk membantu sesama umat di lingkungannya. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin ya sebisa mungkin dari umat basis, tapi kalau misalnya wilayah yang memang umat mayoritas umatnya memang kesulitan, mungkin nanti dari PSE kita pikirkan untuk memberi bantuan. Baik, terima kasih Pak Herjaya sudah
terjawab atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan, boleh unmute Pak mic-nya. Oke, terima kasih Bu Elis juga Bu Triana. Sebenarnya kenapa saya menanyakan ini, karena saya lebih memikirkan khususnya memang dari lingkungan-lingkungan yang belum berkecukupan gitu. Jadi saya khawatir umat di lingkungannya sendiri juga mungkin punya kesulitan seperti itu. Tapi kalau tadi Bu Triana bilang PSE bisa membantu, toh menurut saya PSE juga bisa mendata mana-mana saja kira-kira lingkungan yang memang perlu untuk dibantu seperti itu. Baik Pak Herjaya, memang kita dari PSE punya data wilayah-wilayah atau lingkungan-lingkungan yang tidak seperti lingkungan lain lah, maksudnya tidak berkecukupan. Nanti dari situ biasanya kita banyak kerjasama ya dengan ketua lingkungannya. Jadi nanti kita bicarakan penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita pasti bantu untuk lingkungan-lingkungan yang tidak cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terjawab, sudah terjawab ya Pak Herjaya. Dari yang lain, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya mungkin kepada Ibu Triana, seksi PSE, atau kepada Bu Eti Kurniawati dari SIKKS, atau kepada Dr. Wiwi dari Ketua SI Kesehatan? Ya, selamat malam Bu Elis. Selamat malam Pak Santoso. Ya, mungkin saya pada Ibu Eti ya. Tentang aspek kesehatan tadi yang Ibu Eti sudah sampaikan, ada 5 aspek ya. Aspek kesejahteraan kontra kemiskinan, aspek kesehatan jasmani, rohani, mental, dan sosial, lalu aspek atau faktor alam, keempat kejahatan manusia, dan 5 misteri. Yang saya tertarik adalah tentang aspek yang keempat ini, Bu, tentang kejahatan manusia. Tadi kalau Bu Eti sudah memberi contoh tentang peperangan ya, Bu Eti ya, bagaimana kita bisa melihat korban-korban dari peperangan itu banyak orang-orang yang tidak bisa mendapat akses pelayanan kesehatan karena peperangan itu. Itu mungkin dari sisi pasif ya. Tapi kalau saya lihat bagaimana aspek kesehatan yang diakibatkan oleh perilaku kita sendiri gitu, Bu. Jadi itu juga mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan suatu kejahatan manusia juga tentang pencemaran lingkungan. Ya, dengan pencemaran lingkungan itu mempengaruhi aspek kesehatan orang-orang lain gitu. Ya, ambil contoh aja seperti sekarang ini pemerintah sudah mewajibkan, mungkin dalam tanda petik diwajibkan, semua kendaraan harus lulus uji emisi. Tapi ada seberapa banyak orang yang sadar untuk melakukan uji emisi. Ya, itu kan pencemaran. Itu kan peran aktif kita yang membuatkan pencemaran sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan orang lain, gitu kan. Nah, ada juga kejahatan manusia seperti korporasi-korporasi, ya kan, seperti tahun-tahun sebelumnya kita sering dengar pembukaan lahan secara serampangan, gitu kan, mengakibatkan polusi dan mengganggu kesehatan masyarakat.
itu saja yang mau saya tambahkan, Bu. Ya. Tentang kejahatan manusia itu ya, dari aspek kasih. kesehatan itu. Terima kasih Pak San, sangat mungkin itu juga kan dari hal-hal seperti ini kita bisa take action juga mungkin di lingkungan, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan tentang dari segi pencemaran lingkungan gitu. Ya, ya. Terima kasih Pak San. Ya. Dari dulu juga Romo Andang sudah berkali-kali memberikan ceramah, seminar ya, bagaimana mulai dengan dari diri kita memilah sampah aja, tapi kan enggak, belum semuanya gaung memilah sampah itu dijalankan di setiap rumah tangga ya. Memang betul, jadi perilaku manusia bisa sangat menyebabkan kerusakan lingkungan, menimbulkan penyakit. Juga yang kita dengar katanya kan virus corona ini dulu berasal dari Cina, bahwa ketika mereka makan makanan yang dari binatang-binatang seperti kalajengking, tikus, apa semua, jadi akhirnya menimbulkan virus corona ini. Betul, terima kasih Pak San untuk masukannya tentang bagaimana perilaku kejahatan manusia itu bisa menimbulkan efek penyakit-penyakit yang betul sangat fatal akibatnya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang menambah wawasan untuk bagaimana kesehatan ini bisa. Bu Epi. Ya, Pak Paul. Saya tadi menangkap bahwa dalam APP ini kita melaksanakan apa yang sudah difirmankan dalam kitab suci. Jadi kitab suci itu menjadi pemberi arah. Kalau nggak salah Ibu tadi ada sampaikan juga ya. Artinya pemberi arah untuk kita mampu melaksanakan. Jadi aksi nyata kan lebih ditekankan Ibu ya. Ya. Dalam APP. Nah, saya mau tarik dari, tapi tadi ada bacaannya. Saya pengen sedikit penjelasan benang merahnya. Jadi jika bidan Sifra dan Buah itu diperintahkan oleh Raja Mesir untuk membunuh semua anak-anak dari wanita Ibrani kalau dia laki-laki, tadi kan Ibu bilang, ya dia takut ada saingan gitu lah misalnya. Yang kedua, yang ini kalau Markus 2:35 itu agak masuk sama saya. Yesus melihat iman mereka yang menggotong seorang lumpuh. Kita kan ngambil temanya kesehatan, gitu ya Bu. Nah, bagaimana kesehatan di lingkungan itu aksi nyata yang bisa kita lakukan dengan mengambil landasan dari kedua bacaan ini, Keluaran maupun Markus. Kira-kira menurut Ibu bagaimana kita, contoh ya yang saya bisa masuk ya, misalnya Markus 2:35. Ternyata iman dari orang-orang yang di lingkungan kita, ada orang sakit. Misalnya kena COVID, dia ada kena COVID, kemudian ada pemotongan hubungan kerja, artinya yang mungkin yang prasejahtera itu saya lihat kena penyakit juga seperti orang yang ketimpa tangga gitu. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi artinya mungkin secara rohani pun dia tidak kuat gitu. Tapi dengan pernyataan dari Markus ini, Yesus melihat iman mereka yang menolong orang yang lumpuh itu. Jadi kita pun dengan kita percaya, kita dengan sepenuh hati membantu saudara-saudara kita mungkin sedang kemalangan itu, iman kita itu bisa membantu mereka untuk bangkit juga gitu. Saya tangkap itu tarikan dari bacaan Markus itu terhadap apa yang bisa kita lakukan sama umat-umat di lingkungan yang sedang masalah dengan kesehatannya. Tapi kalau yang untuk Keluaran 15-17 ini, kira-kira benang merahnya apa yang bisa kita bawakan ya Bu? Mungkin sudah ada kejadian di lingkungan gitu. Boleh nggak Bu ditambahkan sedikit? Oh ya, terima kasih Pak Paul. Saya sih juga enggak tahu ya yang ditampilkan ini mengenai Keluaran dan tadi Markus ya lebih cocok ya. Tapi kalau saya melihat Pak ya, banyak sekali praktek-praktek aborsi ya. Bagaimana para dokter dan bidan-bidan itu juga mungkin kita tidak bisa mendeteksi secara mendata di mana ada terjadi itu. Tapi kan klinik-klinik aborsi itu masih ada loh Pak. Jadi di sini memang diingatkan supaya kita sebagai tenaga medis maupun para medis itu hati-hati dengan kasus-kasus aborsi itu Pak. Kalau saya sih menarik benang merahnya dari kitab Keluaran itu seperti itu Pak. Jadi kita harus mawas diri,
dengan iman kita harus juga jangan sampai apalagi terlibat ya, jangan sampai kita melakukan praktek-praktek aborsi semacam itu. Kalau saya menangkap benang merahnya di sana ya Pak Paul. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan tambahan benang merah dari Injil ke Kitab Keluaran tentang pembunuhan bayi laki-laki. Bu Rosita tuh suaranya belum kedengeran. Ya, Bu ya. Esti, Kan Pak Harun. Oh, Pak Harun dulu silakan. Saya mau bicara soal bidan tadi itu ya. Iya. Saya tergerak itu. Saya menghargai bidan itu, imannya menyelamatkan para bayi. Saya sepertinya teringat dengan tema APP tahun ini juga. Bidan itu menghargai martabat seorang bayi sebagai manusia. Penghormatan terhadap martabat seorang manusia atau calon manusia ya. Itu dihargai dan dihormati. Itu justru dicerminkan di tingkah laku si dua bidan itu. Yang bisa saya tangkap di situ, positifnya di situ. Memang seolah-olah tidak ada hubungan dengan APP tahun ini, tapi untuk martabat manusia yang harus kita hormati, entah dia masih kecil, dia masih calon bayi, atau dia sudah tua, lansia, tetap martabat itu kan selalu harus dihormati. Ya, itu saya sebagai lansia, saya terharu dengar bidan itu. Jadi saya tambahin untuk Pak Paul, benang merahnya itu ada sebetulnya sama APP tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Jadi menyangkut hak hidup manusia ya. Betul. Terima kasih Pak. Ya. Pak Paul ingin memberikan apa ya? Tambahan mungkin? Ya tepat sekali saya nangkep barusan dengan saya lupa kan kita kan temanya Bu memang kan penghargaan kepada harkat martabat manusia, tapi dalam hal berbagi kasih ada yang 3 itu Bu saya lupa bersaksi gitu kan ya, tapi dalam jadi saya nangkep tuh hubungannya bahwa dengan kita menghormati martabat manusia, masuklah kisah Keluaran tadi. Tapi juga kalau disangkutkan dengan sekarang kita fokus kepada kesehatan di lingkungan. Kalau saya lihat ini APP di lingkungan lah ya, yang paling kecil ya. Itu kita juga harus sadar bahwa kalaupun ada umat di tempat kita yang sakit atau dia kena PHK, karena kita menghormati martabat dia sebagai manusia, ada kewajiban kita di situ untuk membantu dia gitu. Tanpa berpikir dia itu siapa, bukan saudara kita atau apa, tapi dia adalah sesama, karena martabat manusia, sesama manusia yang perlu kita perhatikan. Karena dia sedang sakit, sedang kesusahan karena pekerjaannya hilang atau apa. Itu saya rasa jalan masuknya bacaan itu. Karena dari tadi saya pikir apa hubungannya. Tapi si Bapak yang tadi sudah menjelaskan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paul. Saya lihat di sini ada. Ya, gimana Pak Harun? Mau bicara, tapi tidak komentar apa-apa. Cuma mau menyampaikan terima kasih kepada PSE dan seksi kesehatan. Karena saya sudah sejak mulai ada bantuan dari PSE itu, saya adalah salah satu yang menerima. Ya, di sini juga ada Dokter Oke, ya mungkin Dokter Oke juga tahu persis. Beliau juga mungkin bantu juga di bidang rekomendasi itu, sehingga saya mendapat bantuan udah lebih dari setahun ya, tidak henti-hentinya dan selalu baik. Malah 2 bulan terakhir ini dari Ibu Retno di PSE juga menghubungi saya memberi bantuan vitamin C sama vitamin D. Katanya untuk lansia menguatkan imunisasi. Sudah saya terima 2 kali untuk tahun ini. Jadi saya mau menyampaikan
terima kasih karena seksi kesehatan maupun PSE sudah melakukan yang terbaik buat umat yang membutuhkan. PSE tidak diam-diam sembunyi di belakang layar, tapi dia tampil di depan muka melalui peran para lingkungan, ketua lingkungan, dan para yang berkehendak baik. Terima kasih Bu Triana dan Dr. Wiwi dan Dr. Oke ada di sini kebetulan. Terima kasih. Sama Pak Harun, sehat-sehat selalu Pak. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih kesaksiannya Pak Harun. Saya lihat di sini ada suster atau yang lain masih ingin memberikan tambahan. Iya. Bu Lucia, silakan. Ya. Selamat malam Bu Eti. Malam, saya Eti. juga mau. Iya. Suara saya oke ya? Suara saya bisa didengar ya? Oke, jelas. Oke. Di sini saya mau berterima kasih. Malam ini saya berbahagia. Saya dari Gabriel 2 karena sudah bisa ketemu Ibu Eti, Dr. Wiwi, dan Ibu Triana. Tatap muka ya. Betul. Dan malam ini saya juga banyak mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu loh. Daripada biasa cuma baca pengumuman di WA group Kaling gitu. Nah, saya juga mau men-sharingkan apa saya coba tadi pikir-pikir apa ya kira-kira yang sudah kami lakukan selama ini sehubungan dengan tema malam ini ya, mengenai kesehatan gitu. Memang tidak banyak yang kami perbuat. Yaitu Bu, setiap malam kami berdoa rosario. Ini sudah berlangsung selama 1,5 tahun lebih. Setiap malam jam 9. Nah, di sini kami tidak menutup untuk lingkungan saja. Jadi teman lingkungan boleh ngajak lingkungan lain ikut masuk. Jadi malah sekarang yang di luar lingkungan kami sudah lebih banyak daripada yang lingkungan kami. Nah, di sini yang saya mau memberitahukan adalah kami mendoakan setelah rosario yang terakhir, kami ada mendoakan mereka yang sakit. Itu benar-benar kejadian, Bu. Maksudnya kita berdoa, terus mereka sembuh, dan mereka gabung juga. Ada yang begitu. Jadi merasakan benar-benar bahwa doa itu kuasa gitu loh, Bu. Bukan ini benar-benar dan ada kesaksiannya bahwa mereka sembuh karena ada ada seseorang atau sekelompok orang yang mendoakan mereka gitu. Nah, ini aja Bu sharing dari kami yang bisa menguatkan mereka yang sakit juga. Terus memberi perhatian, menanyakan gitu. Atau saudaranya yang sakit, kita doakan juga. Bukan hanya doa untuk yang kena COVID aja, tetapi penyakit-penyakit lain yang sudah menaun, yang tetap kita bawa dalam doa. Setiap malam, Bu. Terima kasih, itu sharing kami. Luar biasa. Luar biasa, hebat. Doa penuh kuasa ya Lucy, tiada yang mustahil begitu. Amin. Amin, amin. Terima kasih doa-doanya. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Ayo jangan malu bertanya Bapak Ibu. Mumpung ada narasumber yang hebat-hebat malam ini. Yang perlu memberikan penguatan, sharing-sharing pengalaman lebih menarik kali ya, Elis. Ya. Bu Ketua, Bu Rosita nih. Jika tidak bertanya, boleh menyampaikan sharing. Ya, benar. Seperti Bu Lucia. Kita mesti saling menguatkan. Tapi saya merasa ya pandemi ini ya, kita itu juga diproses sama Tuhan. Dan saya mendapatkan banyak hal. Saya udah sharing ya berapa kali ya di sini ya. Terutama baru-baru ini saya sharing dengan Pak Paul nih. Pak Paul sahabat jauh nih. Bu Triana sama Dr. Wiwi mungkin bingung ya, Pak Paul ini dari Santa Monica ya Pak Paul ya? Bukan, Santo Ambrosius.
Oh, Santo Ambrosius. Ya, nggak apa-apa sih ya. Jadi kita Yakobus bisa menjadi contoh gitu ya. Gimana Ya, Pak betul. Paul hebat-hebatnya kita punya orang Pak Paul, PSE, Ya, betul. seksi kesehatan, dan juga KKS jangan lupa ya. Justru saya minggu lalu, Bu, minggu lalu saya sudah meniru format kalian. Jadi saya undang ke lingkungan saya, tapi memang jalur pribadi itu di kita ASAK namanya, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi dia memberikan masukan-masukan bagaimana mengatasi soal pendidikan, tapi di tingkat paroki. Saya bilang saya mau konsennya di lingkungan apa, supaya jangan terlalu besar melihatnya. Saya niru dari kalian loh formatnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Paul. Makanya saya bahagia sekali bisa menghadirkan orang-orang yang berkompeten di sini untuk membahas APP. Karena kalau hanya membahas kitab suci, KKS juga dalam hal ini kan diminta untuk aksi nyata gitu kan. Kalau saya pribadi, saya sih baru-baru ini saya juga lagi berpikir merenung. Luar biasa ya. Ternyata ya Tuhan itu di kitab suci yang berbelas kasih itu ya, tadi Bu Eti membahas ya, Tuhan itu menyembuhkan ya Bu Eti ya, dengan iman orang membawa seseorang turun dari atap, dan ternyata mungkin yang sakit itu juga tidak beriman, kita juga nggak tahu ya, tapi saudara-saudaranya itu yang membawa itu imannya itu yang dilihat sama Yesus. Menurut saya sih begitu. Karena saya ngalamin ya, saya mungkin ada yang belum pernah dengar ya, saya baru-baru ini merenung. Kita tahu ya, kita dengar kan ada seorang Romo ya, kita doakannya yang sedang sakit ya, stroke ringan ya. Jadi saya membayangkan kalau sekarang seorang Romo ya sakit, pasti logikanya pasti diurusin sama depaknya sampai ke keuskupanan. Pasti pilihannya apa? Rumah sakit kan, pasti kan, khusus kan. Itu logika orang waras gitu, pasti dibawa ke rumah sakit kan. Tapi saya ini ada satu renungan yang saya lagi merenung sendiri nih ya, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dengan segala cara loh. Saya ngalamin waktu yang kerja di rumah saya, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja 22 tahun, tiba-tiba stroke di bulan Juli, yang UGD penuh, rumah sakit penuh, dia stroke, matanya buta, tapi saya menjadi dokter sendiri loh saat itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin rumah sakit penuh. Jadi apa yang saya harus lakukan gitu ya. Akhirnya puji Tuhan dengan cara saya sendiri, saya bawa dia urut, saya kasih makan obat yang saya tahu gitu ya. Akhirnya dia sembuh pulih seperti sedia kala. Dan saya lagi merenungkan ya, kalau Tuhan mau ya, dengan segala cara dia bisa menyembuhkan kita. Ya kan? Bukan berarti dokter nggak penting loh, dokter sangat penting. Karena firman-Nya itu kan, kalau kita punya niat baik dan kita punya iman sebesar biji sesawi saya, kita bisa memindahkan gunung. Tapi masalahnya kita punya tidak iman seperti itu, ya kan? Itu yang saya mendapat insight nih ketika saya mendengar orang stroke, saya bilang puji Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan dengan segala cara. Karena waktu itu saya no choice ya. Rumah sakit penuh, UGD ngantri dengan COVID, dia stroke, saya mesti bawa dia kemana? Dia buta matanya. Yang ada di otak saya mesti bawa dia pijat. Saya bawa dia pijat 2 hari berturut-turut, matanya melek. Setelah itu saya kasih dia ankung. Ya, itu benar-benar saya menjadi dokter otodidak gitu. Maaf ya Dokter Wiwi ya. Bukannya nggak percaya dokter ya, karena saat itu no choice, benar-benar rumah sakit penuh, dokter juga disuruh datang, mungkin nggak ada yang bersedia. Saya mau bawa dia ke dokter pun, dokter rumah sakit itu tidak ada yang praktek, dokter spesialis begitu ya, orang pada panik, tapi dia sembuh total sampai tidak kelihatan dia stroke ya. Bu Eti mungkin pernah lihat ya Bu Eti ya, normal ya. Yeah. Yang insight yang saya dapat, Tuhan itu luar biasa. Dia menyembuhkan segalanya. Kalau Tuhan memberi dokter rumah sakit obat-obat yang canggih karena
memang banyak umat yang imannya tidak sebesar biji sesawi. Diperlukan sekali alat medis, rumah sakit, segala macam ya. Tapi ketika saya kepepet, Tuhan hadir seperti diturunkan dari pasien yang diturunkan dari atap itu. Itu aja. Terima kasih saya atas ini semuanya ya. Terima kasih Rosita. Kesaksian nyata ini ya. Keren. Itu nyata. Terima kasih Ros. The power of kepepet tuh, Bu. Tapi tetap Tuhan hadir, Pak Paul. Tuhan hadir di segala peristiwa. Disertai doa tentunya ya. Nah, niat baik dan doa, dan kita percaya Tuhan hadir, dan kalau kita tidak berdaya, Tuhan yang bertindak, gitu loh ceritanya ya. Terima kasih. Betul sekali. Yang lain, Bapak Ibu? Masih ada 10 menit. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan kali. Jadi Ibu narasumber ini Bu Eti menyampaikan sudah pesan yang sangat luar biasa ya. Supaya kita semua nih tergerak hati untuk menolong para penderita yang sakit. Jadi membantu juga dari seksi kesehatan maupun dari seksi PSE jika dari lingkungan atau orang-orang di sekitar bisa membantu ya. Elis, kita minta Bu Eti sharing. Bu Eti itu lagi keadaan COVID ini saya tahu sendiri. Bu Eti kan bisnisnya di sekitar alat kesehatan. Suruh dia sharing gimana dia jadi malaikat buat orang-orang sekitar. Aduh, enggak lah. Bu Eti. Ayo Bu Eti. Enggak lah, bukan malaikat lah. Semua dengar nih Bu Eti. Bukan malaikat lah. Kalau kita semua dengar jadi kita bisa ditularkan. Bisa bergerak hati juga bagi yang lain-lain. Ya. Waktu COVID ini memang waktu itu terus terang aja ada tante saya itu Ibu Katrin ya, Dr. Wiwi kenal ya. Umurnya udah 74 loh. Suatu saat dia bilang gini, Eti kamu tuh kan perawat, kok diem aja kita kekurangan tenaga nih. Dr. Wiwi lagi sakit. Maaf ya dokter, hari itu Dr. Wiwi sakit, terus suami juga meninggal. Waduh, saya sampai udah nggak pusing lagi, saya kuat apa enggak. Saya langsung ikut nyuntik vaksin hari itu, dokter. Sampai terus Dr. Wiwi udah sembuh, kita semua juga bersyukur. Dr. Wiwi udah sehat kembali. Tapi di balik semua itu, saya itu terus terang ya, percaya bahwa kalau belum waktunya Tuhan panggil, walaupun saya bergaul sama pasien ataupun saya kremasi kemana-mana, saya yakin kalau belum waktunya Tuhan nggak panggil saya ya nggak apa-apa, saya pasti masih kuat gitu. Jadi iman itulah yang membuat saya tuh kayaknya kelihatan nekat ya. Kok udah tua masih berani-beraninya ke mall, udah gitu melayat ke rumah duka, menunggu orang dikremasi. Jadi ya kekuatan saya cuma itu tadi, keyakinan bahwa kalau Tuhan belum panggil saya pasti masih diizinkan untuk berbuat yang ya itu tadi. Gitu aja sih sebetulnya, sharing singkat aja, Lis. Orang lain juga pasti lebih banyak punya pengalaman yang lebih inilah. Tapi yang seperti Rosita bilang tadi, ya bagaimana kita menumbuhkan iman yang sebesar biji sesawi itu. Kadang-kadang kan ada juga perasaan takut, itu pasti ada. Tapi kembali lagi, ya saya sudah melakukan prokes, imun terutama dengan membekali makan vitamin, suplemen yang menguatkan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Ya itu semua saya lakukan dengan keyakinan bahwa kalau belum waktunya Tuhan panggil saya masih tetap diizinkan begitu. Itu aja sih, singkat aja karena waktu juga udah tinggal 5 menit lagi. Welis, satu lagi ya, saya sangat mengagumi Dr. Wiwi loh. Dia tuh ya pahlawan lagi COVID ini buat Yakobus loh. Dia sendiri sakit, kehilangan suami, tapi saya lihat sekarang wajahnya tegar, kinclong. Coba dong mau dengar Dr. Wiwi sharing dong buat kita, Dr. Wiwi. Silakan Dr. Wiwi.
Ayo Itu Dokter dia. Wiwi. Gimana Betul, di saat biasa. dokter melayani orang, dokter sendiri, waduh, keluarga suami tercinta pergi, tapi tetap mesti menjalankan tugasnya sebagai seksi kesehatan. Ayo Dokter Wiwi, silakan Dokter Wiwi. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa. Ya seperti tadi, iman aja. Pertama kali waktu saya dipanggil sama Romo Samuel Pangestu untuk buat itu vaksin, kita juga banyak halangan, tapi suami saya dukung banget. Kamu mesti bantu. Maka waktu dia kena COVID itu, saya sebenarnya hati saya tuh benar-benar hancur gitu. Kenapa mesti pada saat saya lagi berjuang begini, dia dukung saya dan dia pergi. Padahal imun dia bagus, semua bagus. Nggak bisa dimengerti. Seperti Bu Eti bilang, bahwa kalau memang sudah waktunya, mungkin dia pergi. Lalu saya sempat down ya. Jadi waktu itu lagi mau vaksin anak remaja kalau nggak salah. Saya kekurangan tenaga saya waktu itu. Jadi Sabtu itu saya bilang sama suami saya, cari siapa ya? Terus Pak Riki juga bilang, tahu-tahu Minggu suami saya kok batuk. Saya langsung swab positif. Aduh, gimana? Besoknya udah nggak bisa pergi deh saya, udah nggak berani. Lalu semua orang yang kontak saya tracing. Kemudian kita masuk rumah sakit karena saya pikir jaga-jaga aja. Waktu itu sih kita sehat-sehat aja. Masuk karena kebetulan ada tempat. Ya tapi Tuhan berkata lain. Saya waktu itu nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Suami saya juga nggak apa-apa. Satu hari doang dia tiba-tiba turun oksigennya langsung drop sampai meninggal. Saya nggak habis pikir juga. Saya sampai nggak bisa ngomong sama anak-anak. Mami bilang semalam nggak apa-apa. Iya, tadi nggak apa-apa. Jadi semua terkejut. Nah, saya sempat down. Dan pada waktu itu kan kejadian tanggal 21. Tanggal 25 biasa kan saya harus punya tugas untuk bagiin obat untuk PC. Saya masih di rumah sakit. Lalu saya pulang. Lalu saya bilang, aduh Bu Triana, tolong telat dikit ya saya istirahat dulu. Oke, kan perjanjiannya selalu tanggal 7. Saya istirahat beberapa hari, lalu saya bangkit lagi. Saya mesti bangkit. Karena suami saya selalu berpesan, karena dia dukung saya. Lalu saya masih belum bantu vaksin, sampai kira-kira 1 bulan, lalu saya ingin. Saya nggak bisa terpuruk kayak gini terus ya. Saya mesti bangkit karena keinginan suami saya adalah saya vaksin. Bahwa saya dipanggil Romo Samuel untuk bagian bantu vaksin. Uskup juga sampai ikut gitu sama saya waktu suami saya meninggal. Nanyain gimana. Lalu saya bangkit lagi, saya harus ikut vaksin. Ya, kadang-kadang ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, tapi saya selalu berpikir begini. Saya berterima kasih bahwa Tuhan sudah kasih saya suami 38 tahun. Waktu saya padahal cita-cita 50 tahun ya, 50 tahun paling kagak. Ya, Tuhan kasih cuma 38 tahun. Saya mesti bangkit. Jadi selalu mengucap syukur, cuma syukur aja yang mungkin saya bisa. Terima kasih atas suami, walaupun dia sudah panggil Tuhan. Saya kadang-kadang waktu lagi saya mau bersyukur, terima kasih Tuhan atas rezeki, terima kasih atas kesehatan. Tapi suami gue pergi, gue terima kasih apa? Ya udah sekarang terima kasihnya adalah Tuhan terima kasih sudah dikasih suami 38 tahun, suami yang baik. Gitu. Jadi saya bisa bangkit. Tiap hari saya doanya gitu. Kalau saya main terpuruk, Tuhan terima kasih suami sudah 38 tahun dampingin saya. Itu aja. Terus terima kasih Tuhan sudah jaga saya. Anak-anak, walaupun suami diambil, tapi Tuhan sudah kasih saya kesempatan 38 tahun sama dia. Itu. Jadi saya bangkit. Itu aja. Dan selalu ingat cucu anak. Dan pesan suami saya selalu bantu vaksin. Oke, saya bantu gitu aja. Makasih. Terima kasih sharing Dr. Wiwi. Kesaksian Dr. Wiwi menguatkan kita ya Dok, luar biasa Dok.
biasa ya. Dr. Wiwi tetap tegar, terus tidak pernah mundur ya. Bertanggung jawab dengan tugasnya ya. Terima kasih Dr. Wiwi ya. Luar biasa, Tuhan memberkati. Bu Eti. Ya, Pak Paul. Siapa nih Pak? Pak siapa nih? Ya, Pak Paul tadi yang. Pak Paul ya? Tapi sekarang masih di itu Pak Paul. Ya. Oh ya, ke Dr. Wiwi. Jadi dok, saya kepikiran begini, saya tetap tadi apa yang bisa dilakukan di lingkungan untuk sisi kesehatan ini gitu kan ya, karena ini lagi APP ya. Jadi tadi salah satu kan dari siapa teman-teman membagikan vitamin mungkin yang imunitas misalnya menghadapi COVID karena kita masih dalam masa seperti itu, CDE. Nah kalau misalnya itu kan ya mungkin cukup mahal gitu ya. Nah ke Dr. Wiwi, apakah bisa dikatakan saya ada satu resep dikasih teman untuk meningkatkan imunitas, digodoklah kunyit, jahe, serai sama temulawak, kemudian diminum hangat-hangat. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya tadi di lingkungan saya ya, mungkin beda dengan di lingkungan Bapak Ibu yang mungkin lebih enak memberi vitamin. Apakah itu bisa menjadi satu acuan juga, jadi membantu para lansia mungkin meningkatkan imunitasnya dengan kita masakkan aja, kita godok aja tuh herbal itu kita kasih sama mereka atau kita ajarkan mereka untuk membuat itu. Gimana menurut dokter hubungan antara minuman herbal ini terhadap peningkatan imunitas dari warga yang ada di lingkungan kita masing-masing? Terima kasih. Enggak apa-apa sih, boleh aja. Boleh aja Pak, seperti jahe itu yang atau kunyit. Tapi kan nggak semua orang suka ya pakai pahit. Itu juga ya. Kalau dikasih gula itu kan ada sakit diabetes. Nggak pakai gula. Serba salah memang. Saya sudah minum 1 bulan ini nggak pakai gula, memang nggak pakai gula, nggak pakai itu madu karena untuk yang sudah berumur gitu kan dok. Ya oke. Ada Pak, boleh. Pak Paul, saya itu selalu minum Pak, namanya empon-empon. Empon-empon ya? Jadi benar kan itu untuk menaikkan imun ya Bu? Empon-empon itu ya? Kalau saya sih kalau mau flu itu empon-empon saya kasih cengkeh ya Pak, jadi terus badan saya hangat terus gitu, jahe sama cengkeh itu terutama Pak Paul. Oke, ini ada peneguhan nih, jadi makin berani makin ini untuk memberitahukan. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Waktunya sudah jam 9. Bu Ketua, bagaimana Bu Rosita? Ya, apakah masih ada yang penasaran mau bertanya kepada Ibu Triana, Dr. Wiwi? Selagi ada Dr. Wiwi dan Ibu Triana di sini. Karena jujur ya, saya begitu hebatnya paroki kita, tapi jujur ya Bu Dokter sama Bu Triana, banyak yang mungkin info ini tidak sampai ke mereka. Jadi yang sudah hadir di sini, siapapun itu boleh info ke lingkungan masing-masing. Kalau kita tahu ada umat kita yang tidak berdaya, bolehlah hubungi PSE, hubungi Dr. Wiwi, mungkin melalui PSE gitu ya. Jadi bagus sekali info ini gitu. Silakan. Tapi kalau mau bertanya langsung, mumpung ada kesempatan, silakan, jangan ragu-ragu. Selagi ada Dr. Wiwi dan Bu Triana ini, ayo. Ada Bu Eti juga. Kalau tidak ada, ya udah kita tutup. Baik, untuk doa penutup, Bu Eti nanti akan menutup dengan doa. Terima kasih Alis, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan malam ini. Semoga apa yang kami bahas dapat kami laksanakan dengan lebih bersemangat, lebih tulus, dan sepenuh hati dalam mengasihi sesama, terutama mereka-mereka yang sakit, yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih.
Sebentar lagi kami mengakhiri pertemuan ini. Berilah kami berkat-Mu untuk istirahat malam ini, agar kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala macam penyakit. Hanya Tuhan, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih.